Ya, ini molekul targetnya sangat sederhana ya. Kita belajar tentang sintesis itu sudah tahu ya, kemarin kaidahnya sudah diberikan bahwa setidaknya dalam mengerjakan sintesis ini, analisisnya itu ada dua ya. Retrosintesis itu ada dua. Pada prinsipnya ada dua poin besar ya. Ada dua poin besar, yaitu satu adalah analisis, kemudian yang kedua adalah sintesisnya. Ya, oleh karena itu tugas yang dikirimkan oleh beberapa orang dari kalian itu masih tidak memenuhi syarat untuk itu. Jadi kalau molekul ini yang pertama kita lakukan adalah analisis. Analisis itu ada dua. Analisis itu ada dua di dalamnya, bisa dilakukan diskoneksi, bisa langsung diskoneksi atau diawali dengan IGF atau interkonvensi gugus fungsi. Ya. Bisa langsung di IGF atau diawali dengan interkonvensi gugus fungsi. Kalau kita lihat analisis ini, bahwa terdapat 3 BR, berapa 3 BR, dan BR ini semuanya mengarah ortopara ya. BR semuanya di sini kan pengarah ortopara. Jadi ketika kita mensintesis molekul ini, ketika bromida dimasukkan, ketika bromida misalnya bromida 1 dimasukkan, diawali dari kita tahu kalau benzena diawali dengan brominasi, BR3, BR2 ya, dengan FeBr3 tentunya akan dihasilkan brom. Ini gambaran reaksinya ya. Nah, kalau dilanjutkan sintesisnya, maka ketika kita masukkan, misalnya memasukkan BR lagi, masukkan BR lagi, masukkan BR lagi, itu substituen BR-nya tidak akan masuk di sini, tidak akan masuk di sini, tapi dia akan masuk pada posisi ini. Dia akan masuk pada posisi ortopara. Dia akan masuk pada posisi ortopara ini. Dia tidak akan masuk pada apa namanya, dia tidak akan masuk di posisi meta gitu. Dia tidak akan masuk di sini, juga tidak akan masuk di sini, karena BR itu adalah pengarah ortopara. Yang diinginkan kan gugus BR-nya itu masuk pada tetapi analisis ini jangan dituliskan ya. Ini hanya di luar kepala. Jadi ini hanya di luar kepala. Oleh karena itu, kita harus mengawali substituen ini dengan substituen yang mengarah pada meta. Meta.
atau pengarah ortopara. Pengarah ortopara, tetapi substituen yang lain, bukan brom. Ya. Ya, ini harus maaf, ini harus diawali dengan substituen yang merupakan substituen pengarah ortopara. Karena BR di sini adalah maaf ini salah tadi ya. BR pengarah ortopara, tetapi yang kalau kita lihat target molekulnya ketika BR ini, maka BR-nya masuk pada posisi meta semua. Jadi bagaimana caranya? Ya, kita lakukan strategis analisis. Ya. Gimana caranya? Di antara caranya yang bisa kita lakukan adalah yang pertama analisisnya tentunya kita ya, ini jangan dituliskan ya. Yang ini harusnya di luar kepala saja. Pengetahuan di luar kepala. Jadi analisisnya adalah ini. Kita pertama adalah tentunya kita bisa IGF, 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 IGF-nya kemana? Kita arahkan ke mana? Ke Bensena. Sekarang ke ini apa? NO2, ya, NH2. Ya, NH2 ini adalah pengarah ortopara. Dan nanti BR-nya nanti diharapkan kan kalau kita lihat analisisnya kan seperti ini. Kalau NH2 ini nanti di apa namanya di IGF lagi, IGF, IGF, ini jadi bensena ya, bensena. Jadi sebenarnya dia harus melewati diasonium ya, sudah kita terangkan kemarin. Ya. Sorry. Kalau gambarannya tidak seperti ini ya. Kita hapus dulu ini yang di atas ya. Ini hanya di luar kepala, yang di atas ini bahwa kita memahami reaksi seperti ini.
Jadi ini kita awali tentunya dengan ini IGF. Ini adalah molekul target awal. Kemudian kita IGF lagi, kita jadikan dia diazonium. Dan ikatan rangkap N. Dan di sini positif ya. Ya. Bagaimana caranya ini? Karena nanti kita sudah memahami bagaimana reaksinya nanti kalau kita balik, ya kan? Sorry. Ini harusnya NH2. NH2. Ya di sini NH2. Dan di sini adalah diazoniumnya. Nah, jadi kita tentunya mengawalinya dari sini, anilin. Ya. Tapi kalau yang diinginkan berasal dari benzena, maka kita IGF lagi. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan langsung bertanya saja ya. Ini kita IGF lagi ke benzena tentunya. Kalau starter molekulnya kita mengawali dari benzena. Nah inilah analisisnya. Analisisnya ini berangkat dari mana? Berangkat dari pemahaman kita. Ya, di sini kan NH2 ini berasal dari mana? Itu berasal dari reaksi benzena, kemudian benzena yang berangkat dari reaksi ini, berangkat dari reaksi benzena yang pertama di nitrasi, ya. NO3 di nitrasi itu yang pertama, ya kan? Kemudian yang kedua, reaksi ini berangkat dari HNO2, HNO3 ini kemudian direduksi. Berangkat dari situ reduksi. Bedanya bukan nah hujan. Mohon maaf ya. Nah, ini direduksi. Hasilnya nanti kan NH2. Kalau reaksi ini nanti hasilnya adalah ke sini. Ke sini NH2. Nah, kemudian dari ini reaksi ini kita gambarannya juga lari ke sini. Itu reaksinya adalah NH2-nya ini yang kita brominasi. Reaksinya nanti ini di brominasi Br2 tambah FeBr3. Br3 ya kan. Kemudian ini satu Br2 dengan katalis Br2 dengan katalis FeBr3. Itu reaksi yang pertama.
brominasi. Kemudian yang kedua, nanti di sini direduksi lagi, reduksi dengan HNO2, NaNO2 ya, kan HNO2 tapi NaNO2. Lengkap dari situ. Nah, dari sini nanti reaksinya lagi reaksinya ini ke sini menuju model target, kan tinggal dipanaskan untuk menghilangkan N2-nya. Panaskan saja, tapi tidak pakai air. Kalau pakai air nanti OH-nya masuk. Berarti di situ adalah pemanasan bebas air. Bebas air biasanya pakai asam fosfat, A3PO4. Inilah gambaran analisisnya. Jadi bagaimana kita mencapai target-target ini, IGF ini, itu berangkat dari pengetahuan reaksi di atas ini. Sehingga dari analisisnya ini kita lakukan sintesisnya. Tinggal kita tuliskan dari benzena ingatkan yang di atas ini kalau dalam menjawab soal tidak dituliskan ya, yang di atas ini itu hanya di luar kepala. Itu adalah pengetahuan kita yang digunakan untuk menganalisis. Pengetahuan kita yang digunakan untuk menganalisis. Jadi bagaimana sintesisnya? Sintesisnya kita tuliskan ini. Karena tentunya kita nitrasi. Jangan nitrasi dengan HNO3. Kita nitrasi, kemudian yang kedua, setelah kita nitrasi ini tadi, kita reduksi, tapi reduksinya pakai Clemmensen, yaitu pakai ZnCl. Itu menghasilkan diazonium nanti di sini. NH2, bukan diazonium, menghasilkan NH2. Kemudian yang ketiga, setelah itu kita brominasi, baru brominasi ya, R2 dengan FeCr3. Oke, yang terakhir setelah kita brominasi, kita reduksi lagi dengan NaNO2 pada suhu 0 derajat Celcius. Suhu 0 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir, yang kelima, dipanaskan. Panaskan untuk menghilangkan gus diazoniumnya, N2-nya ini. Panaskan dengan H3PO4 dan dengan air ya. Kalau dengan air nanti diazoniumnya diganti dengan OH. Dipakai H3PO4. 3PO4. Nah, ini H3PO4 itu sifatnya adalah
mengikat air. Ya. Jadi sintesisnya kemudian hasilnya adalah molekul molekul target. Yes, jadi seperti inilah yang harusnya diinginkan dalam memecahkan masalah sintesis untuk sintesis suatu target molekul. Jadi isinya ada dua, ada analisis, ada koneksi atau IGF. Kebetulan untuk target molekul ini ada molekul turunan benzena. Situ ya kita lakukan perubahan-perubahan gugus fungsi. Ya, tidak ada pemutusan ikatan karbon-karbon. Ya. Tidak ada pemutusan ikatan karbon-karbon. Kalau ada pemutusan ikatan karbon-karbon, biasanya kita katakan itu adalah diskoneksi. Baik, gimana dengan ini? Bisa dipahami? Andi Yusril ada Andi Yusril? Andi Yasril. Pak, bisa bertanya, Pak? Saya panggil Andi Yusril, ada nggak? Kalau tidak ada, berarti tidak ada orangnya ini. Dinyalakan saja anunya, mikrofonnya. Kalau diajak bicara dinyalakan, jangan dimatikan. Andi Yasril. Iya, Pak. Ini sudah paham enggak Andi Yasril? Dinyalakan saja terus mikrofonnya. Ya, saya mau tanya Andi Yasril. Tadi kan sudah saya jelaskan itu. Kalau kita suatu diberikan molekul target berdasarkan retrosintesis, gimana cara sintesisnya itu? Kalau misalnya saya berikan molekul target berdasarkan pemahaman retrosintesis, gimana cara? Yang pertama apa? Dilakukan apa? Gimana ini kalau bisa? Ada enggak Nurasisa? Nurasisa? Enggak ada ya. Jakarta di sini enggak ada orangnya. Nurasisa ada? Sekali lagi. Desmawati ada enggak? Hadir, Pak. Rismawati hadir, Pak. Apa? Rismawati. Misalnya, saya ulangi ya. Yang mana, Pak? Punya target molekul. Kemudian Anda ditugaskan untuk
mensintesisnya. Berdasarkan retrosintesis, bagaimana caranya? Dianalisis dulu, Pak. Ya, terus. Saya sudah jelaskan tadi, berdasarkan contoh soal itu tadi. Yang Misalnya pertama diberi, itu, ayo Pak. ya, silakan. Yang pertama itu dianalisis dulu, kemudian ditentukan apakah dia IGF atau diskoneksi. Kemudian diganti, dicari molekul gugusnya untuk bisa tergantung molekul targetnya sih Pak. Ya, setidaknya ada dua pokok tadi ya. Jadi molekul yang diberikan adalah pertama analisis. Itu kita menggunakan ini, kemudian melakukan molekul target sampai diperoleh prekursor atau regen yang mudah dikenali atau menjadi regen yang baik. Nah, setelah itu kemudian dituliskan jalur sintesisnya. Tuliskan jalur sintesisnya. Sekira seperti itu ya. Jangan dilupakan ini. Bagaimana? Ada tadi yang mau bertanya, silahkan. Rika Pak, Ya, silakan Rika. ini Pak yang pertanyaanku, kenapa harus pakai 0 derajat sama bagaimana kita tentukan ini Pak kayak katalisnya? Karena kadang-kadang masih bingung Ki, kayak kalau mungkin menentukan katalisnya, terus suhunya Pak. Wah, itu repot ya. Repot itu. Karena Anda sudah belajar kimia organik 1, kimia organik 2, kimia organik 3. Seharusnya itu kamu pahami semua. Ya, kalau menentukan itu ya kita belajar lagi ya. Ya, kalaupun tidak diingat ya cari di buku, cari di bukunya. Oleh karena itu biasanya tugas-tugas sintesis molekul target itu open book. Ya, kalau bertanya bagaimana cara menentukan suhunya, kenapa 0 derajat, karena itu memang ketentuannya di reaksi-reaksi kimia yang sudah dikenali, yang sudah kita pelajari di kimia organik 2, kimia organik 3. Bisa Rika ya? Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, kalau dijelaskan lagi di mata kuliah sintesis ini ya berarti kita tidak belajar sintesis, belajar kimia organik 3 lagi atau kimia organik 2 lagi. Iya kan? Harusnya seperti itu. Oleh karena itu selalu diingatkan di awal, dan sintesis itu kita akan memanfaatkan pengetahuan kita tentang reaksi-reaksi kimia organik. Ya, harus ada bekal di situ. Kalau tidak ada bekal akan kesulitan, pasti akan kesulitan. Ya, setidaknya kalau punya tahu prinsipnya kan ada buku, kita bisa buka buku. Ada banyak reaksi-reaksi kimia yang ada di buku. Ya. Yang lain siapa ada yang bertanya? Silahkan.
Oh, yang hadir sini semua tolong di on kan kameranya ya. Harapkan di on kan kameranya supaya saya tahu siapa yang menyimak, siapa yang tidak. Baik, kita lanjutkan kuliah kita. Kita lanjutkan ke yang lain. So, kita sekira ini sudah ya bisa dipahami ini. Yang tadi itu yang apa yang saya presentasikan tadi. Ini sudah bisa dipahami tadi ya. Yang ini bisa dipahami tidak ini tadi? Ini ada analisisnya, kemudian ada sintesisnya. Kalau ini sudah kita pahami, itu ada beberapa contoh soal yang sudah saya berikan tadi. Yang kemarin maksud saya, yang kemarin. Ada juga soal yang saya berikan ya, ya. Saya hapus ini dulu. Kemarin juga seingat saya waktu saya berikan ini sebagai molekul target. Ya. Sebenarnya molekul target ini hanya sederhana, cuma strukturnya yang agak rumit ya. Jadi dia strukturnya seperti ini. Kemudian ada ya, strukturnya seperti itu ya. Untuk molekul target yang ini yang saya berikan kemarin, tapi tidak ada yang berusaha untuk ini adalah bisa diarahkan ke witik ya. Diarahkan witik ya. Kira ini kalau kita kerjakan agak butuh waktu yang lama. Cara diskoneksinya seperti apa ya. Nah, tentunya kita pakai witik ya. Coba kan yang ini molekul targetnya. Pertama tentunya kita diskoneksi karena kita siklohexane, maka kaidahnya bisa kita arahkan ke witik. Ini adalah satu analisisnya. Pertama kita diskoneksi ya. Diskoneksi kita beri simbol dis saja ya, diskoneksi saja. Di mana di diskoneksi? Ya, kita diskoneksi di sini dengan cara witik. Bagaimana caranya? Saya berikan. Nah, kita apa namanya? Bisa ke sini. Ya. Juga ini. Tentunya di sini putus. Nah, di sini juga ke sini. Tentunya ikatannya di sini putus. Ya, putuskan ikatan itu. Kalau kita putus ikatan di situ, maka
sorry ini ada bukan di sini tetapi di sini ya. Ya seperti itu, maka apa hasilnya dari diskoneksi ini? Itu akan ada molekul yang ya, kalau ini putus tentunya kita gambarkan dulu lebih sederhananya. Nah, karena di sini putus, di sini juga putus, dan ikatan rangkapnya di sini pindah, ikatan rangkap ini pindah ke sini, ikatan rangkap untuk di sini. Ya. Jadi di sini ada dua ya. Ada di sini juga ikatan rangkapnya. Ya. Nah, pada dasarnya molekul ini sama, ya kan, siklik 5. Jadi adalah prekursornya. Jadi prekursornya ini itu sama dengan prekursornya dua molekul siklopentadiena ya. Dua molekul sintesisnya gimana? Sintesisnya kita lakukan sintesis. Sintesisnya ya, sederhana saja, pakai reaksi Disalder, bukan Wittig ya, maaf, bukan Wittig tapi Disalder. Sintesisnya Disalder. Dengan biasanya Disalder itu pemanasan ya. Simbol pemanasan seperti ini. Ini adalah kita dapatkan molekul target. Ya, seperti ini saja untuk molekul target ini. Ya, kelihatannya memang apa ya rumit, tapi ini sederhana. Ya. Kalau kita pahami, karena di sini terdapat sikloheksena. Heksena ternyata juga di sini ada bisiklik. Ya. Bagaimana Muhammad siapa ini? Muhammad Taufik. Mana Muhammad Taufik, bisa dipahami? Ini Pak. Ya, ya memang kan sulit nih sintesis ini ya kalau tidak belajar kuat. Andi Yasril. Pak. Ya. Siapa lagi? Kenapa kami matikan lagi? Ya. Rika Wahyuni bisa tidak dipahami itu tadi? Yang lain, kalau ada yang tidak paham, tanyakan ya. Harus apa namanya, sintesis itu tidak bisa begitu kita menyimak, kemudian setelah itu mendengarkan, kemudian ditinggalkan. Tidak, harus ada komitmen untuk belajar, melatih diri. Ya. Gimana caranya? Cari target molekul. Cari target molekul. Ya, kemudian lakukan ya, atau belajar dari jurnal-jurnal yang ada, jurnal sintesis, pelajari, kemudian coba melakukan diskoneksi sendiri, analisis retro sintesis sendiri.
Ya. Baik, saya ini nanti kita akan bahas cepat saja ya. Jelas, saya melihat masih banyak yang kurang paham tentang retrosintesis. Ya, saya sendiri juga kemampuan juga sangat kurang tentang terkait retrosintesis ini. Tapi kita sama-sama belajar, ya. Kita sama-sama belajar. Baik, seingat saya juga ada beta karotein, bagaimana ya, dan ada saya coba ya. Selain kemarin juga ada molekul target ini, juga ada molekul target ini ya. Kalau kita lihat molekul ini yang sudah saya tugaskan, tapi tidak ada juga yang berusaha mengerjakan. Nah, ini ada alkena, ada benzena yang mungkin kita diskoneksi. Maka yang kita diskoneksi di sini adalah di sini. Ya, kita diskoneksi di situ. Analisisnya sederhana sekali analisisnya. Jadi tinggal kita pakai Wittig ya, diskoneksi di situ. Kita diskoneksi ada sinton. Nanti kita akan belajar. Ya, kalau pakai Wittig ada trifosfin dan ada sebuah karbonil. Jadi kita jadikan saja ini sebagai reaksi Wittignya. Kita jadikan di sini reaksi Wittignya. Kita jadikan di sini reaksi Wittignya R3 kali. Kemudian yang satunya yang sebelah ini kita jadikan sebagai karbonium atau karbokation. Ya. Jadikan ini sebagai karbonium. Seperti ini analisisnya. Nah, sintesisnya sederhana sebenarnya ya. Kita tetapi kalau mau sederhanakan reaksi Wittig ini bisa dianalisis lagi. Ini adalah reaksi Wittig. Reaksi Wittig ini itu bisa kita sederhanakan ya. Sudah kita pelajari kemarin reaksi Wittig ini kita ini IGF. Reaksi Wittig itu kan dari dari alga ya, biohalida dengan trifenilfosfin. Nah, ini kita pakai HCl, OBR, ditambah dengan
Ini cara pembuatan reaksi Wittig-nya ya. Tambah dengan difenyl fosfin. Difenyl fosfin. Ini Wittig-nya. Tapi kalau tidak ya bisa saja langsung ke reaksi Wittig saja. Tapi kalau mau disederhanakan bisa dari sini. Kita mulai dari target starter molekul ini, bromida. Kalau mau sederhanakan lagi ini, sederhanakan bisa. Ya, tapi prosesnya menjadi panjang. Sedangkan molekul ini juga sudah cukup sederhana dan itu bisa ditemukan di alam pasar. Maka sintesisnya untuk itu tadi, sintesisnya kita lakukan apa sintesisnya? Sintesisnya adalah awali dari sini. Awali dari sini pakai tanda panah reaksi ya. Reaksi Wittig. Tentunya di dalam air dan dalam eter. Biasanya reaksi Wittig dibuat dengan cara ini. Setelah itu baru kita tambahkan apa reaksinya. Setelah reaksi Wittig-nya jadi, baru yang kedua kita tambahkan reaksinya, yaitu difenyl keton tadi ya. Tadi difenyl keton ya. Saya kita tambah di sini difenyl keton. Nah, itu molekul targetnya yang ini. Ini molekul targetnya. Baik, ya, sekira ini bisa dipahami ya analisisnya. Sintesisnya tadi sudah ya, ini analisisnya diskoneksi pakai reaksi Wittig, reaksinya reaksi Wittig, dan ini bisa disederhanakan. Ini juga bisa disederhanakan, tapi ini sudah bisa menjadi prekursor. Tentunya mengenai pemahaman ada penting bahwa ini senyawa ada dan mudah didapatkan. Sintesisnya, nah ini sintesisnya. Ya, ada juga kemarin seingat saya juga ada ini, ada molekul target. Molekul targetnya seperti itu. Dan ini adalah seingat saya kita belajar kemarin tentang reaksi reformasi, pembentukan beta hidroksi ester. Ini adalah senyawa beta, senyawa beta hidroksi ester yang dapat dibuat melalui reaksi reformasi ya. Maka analisis dan sintesisnya adalah reaksi reformasi. Bagaimana reaksi reformasi sudah kita pelajari di kimia organik ya.
yaitu reaksi antara haloester, ya, alfa haloester dengan sebuah karbonil. Alfa haloester dengan sebuah karbonil. Karena itu nanti kita akan diskoneksi dan ribut dulu naik. Ya, bagaimana caranya kita lakukan reaksi ini? Nanti kita pahami mana reaksi reformasi itu, ya. Bagaimana reaksi reformasi itu? Kita diskoneksi, tentunya kita diskoneksi di bagian alkoholnya. Alkoholnya akan membentuk ester. Karena reaksi ini adalah reaksi antara alfa haloester dengan sebuah keton. Maka kita akan dapatkan seperti itu. Jadi ini diskoneksi. Kita diskoneksi di sini. A, ya memang ini agak susah ya karena harus kenali reaksi ini. Sudah kita pelajari tentang alfa. Nanti akan menghasilkan apa? Kalau reaksi reformasi, ya, Anda akan mendapatkan prekursor untuk reformasi. Prekursornya adalah sebuah alfa dan sebuah karbonil. Senyawa karbon, apakah keton, aldehid, ya, apakah keton atau aldehid. Ya, jadi dengan memahami reaksi-reaksi reformasi, reaksi-reaksi kimia, itulah modal kita untuk retrosintesis. Makanya kuliah kita itu kebanyakan memahami reaksi-reaksi ini. Tetapi saya berikan memahami reaksi-reaksi, pemahaman reaksi-reaksi kita ulang sambil kita berikan contoh penerapan dari reaksi itu. Contoh dari penerapan reaksi itu. Ya, ya kalau kita diskoneksi maka tentunya di sini kita dapatkan simptomnya. Simptomnya di sini jadi positif. Nanti akan kita belajar simptom. Di sini plus, dan di sini yang satunya kita diskoneksi. Kita diskoneksi di sini. Maka simptomnya di situ adalah negatif. Maka ini akan menjadi alfa haloester. Ini akan jadi alfa haloester. Misalnya kita pakai ester halogennya pakai Cl. Ya, ini namanya alfa haloester. Kemudian ini juga ini ada keton. Sini. Karena sini positif, kita jadikan karbonil. Contohnya karbonil. Ya, inilah prekursornya, sebuah ester, alfa haloester dan sebuah karbonil.
yang pertama. Karena kalau kita reaksikan ini akan menjadi senyawa zinc haloester ya. Nah, kita lihat reaksinya, dia akan menjadi zinc haloester. Kenapa? MCl. Kemudian setelah itu apa namanya, ditambahkan dengan reaksinya. Reaksinya ini tadi. Ditambahkan ini. Tentunya dengan katalis asam. Kalau apa namanya, katalis asam untuk reaksi ini. Katalis asamnya dari HCl tadi ya, sudah ada HCl-nya, suasana asam. Kita tuliskan molekul target. Molekul target. Sekira itu untuk ini contoh untuk reaksi reformasi. Jadi apa sebenarnya reaksi itu yang harus kita kenali? Kenapa? Dari reaksi-reaksi itu kita bisa apakah melakukan diskoneksi atau melakukan IGF untuk analisisnya. Karena sintesisnya itu ya mudah saja, karena kita tidak mungkin melakukan analisis tanpa mengetahui reaksi apa yang akan digunakan nanti untuk membentuk molekul target. Jadi tidak mungkin kita bisa, kalau sintesisnya gampang, karena memang sudah kita ramalkan di dalam analisis ini. Ramalkan di dalam analisis ini. Ya. Nah, ini adalah molekul-molekul sederhana yang hanya... Maaf Pak, tidak ada slide-nya. Tidak ada slide-nya ya? Oh, iya Pak, tidak ada. Baik, terputus kayaknya. Oh, ya. Mana sudah ada? Iya Pak, ada nih Pak. Iya Pak, sudah ada. Ya, saya dipahami ya. Jadi molekul targetnya ya kelihatannya rumit, gitu. Tapi kalau kita kenali senyawanya, ya itu bisa kita lakukan. Jawabannya sangat mudah, sederhana. Ya, sangat mudah dan sederhana. Ya. Terkadang biasa kalau kita berikan tugas-tugas atau ujian untuk materi ini, ada mahasiswa yang melakukan diskoneksi dan IGF tanpa ada arah gitu. Dia IGF, tetapi dia tidak tahu reaksi apa yang digunakan untuk mengembalikannya. Dia diskoneksi, tetapi dia tidak tahu reaksi apa yang digunakan untuk menyambung ikatan itu. Ya. Jadi intinya di situ. Di dalam analisis IGF, kita tidak boleh melakukan IGF tanpa mengetahui reaksi apa yang akan kita gunakan untuk mengembalikannya ke molekul sebelumnya. Molekul apa sebelumnya. Ya. Nah, ini adalah analisisnya melalui reaksi reformasi. Kita diskoneksi di sini menghasilkan prekursor alfa haloester dan sebuah karbonil. Nah, karena di dalam haloester ini intinya reaksi antara alfa haloester dan sebuah karbonil. Ya. Walaupun di sini ketonnya di sini karbonilnya masih bisa disederhanakan, bisa menjadi target molekul
alternatif yang sudah kita mungkin Pak Muharam sudah jelaskan. Target molekul alternatif. Ya. Ini juga bisa nanti menjadi disederhanakan menjadi asam, dan kalau disederhanakan Anda malah menjadi kesulitan panjang kerjanya. Ya. Apa ester yang sudah bisa merupakan walaupun molekulnya besar tetapi dikatakan sebagai molekul sederhana. Ya, artinya sederhana dalam tanda tanda petik bisa dikenali dan bisa didapatkan di toko-toko misalnya, ya. Atau bisa dengan mudah dibuat di laboratorium. Ya. Baik, ya. Kemudian seingat saya selain itu juga ada contoh-contoh soal lagi ya yang ya sudah kira itu ada 3 ya kemarin saya berikan di samping dari 3 kemarin itu tadi ya, ya 3. Baik. Ya. Sampai di sini ada yang bertanya, kita sudah hampir 2 jam hanya bahas soal ini. Tetapi saya kira ini memberi pelajaran yang bagus untuk lebih memahami lagi prinsip dari retrosintesis. Karena inti dari kuliah kita ini adalah memahami sintesis melalui pendekatan retrosintesis. Memahami sintesis melalui pendekatan retrosintesis. Yang di dalamnya kita diharapkan memiliki bekal pengetahuan tentang reaksi-reaksi organik. Reaksi-reaksi organik. Banyak ya, ada kemarin Reformaski, Disalder, kemudian Wittig, kemudian Mikhail, reaksi Vienna dan seterusnya ya, yang kita pelajari baik di kimia organik 2 maupun di kimia organik 3. Ya. Baik, 2 contoh soal ini saya kira cukup. Langsung saja kita bertanya. Muhammad Faisal ada? Muhammad Faisal Akbar. Ya, tidak ada ya. Ya, mudah-mudahan semuanya menyimak. Saya harapkan mudah-mudahan semuanya menyimak. Ya. Karena ini juga merupakan kebaikan ya. Ya. Kita sebagai orang itu dituntut tentu punya kekurangan masing-masing ya. Jadi kita dituntut itu punya hirs ya. Punya hirs yaitu kesungguhan ya. Bagaimana kita diberikan wejangan ihris ala ma yanfa'u. Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang memberi manfaat untukmu. Ya. Karena itu saya harapkan ada kesungguhan, ada betul-betul loyalitas. Dan jangan jadikan orientasi dunia gitu. Apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan jadikan sebagai orientasi akhirat. Contoh kasus yang kita sangat sedih itu di bom gereja itu adalah suatu yang sangat salah karena salah memahami kaidah-kaidah agama itu. Dia salah memahami tentang hak penguasa, tentang hak darah, bahwa agama ini itu
adalah yang menuntut kita memiliki hirs, kesungguhan. Ihris malah ya, ihris ala ma ya, sungguhlah terhadap sesuatu yang kamu anggap itu bermanfaat untuk kamu, ya. Apakah itu urusan dunia atau urusan akhirat, yang penting bermanfaat, tidak ada masalah. Bersungguh-sungguh dalam belajar itu akan memberi manfaat dan itu bernilai ibadah. Kalau tidak ada khianat di dalamnya, ya. Membom itu kemarin itu adalah bentuk khianat pada neraka dan terkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena agama itu kaidahnya adalah turun untuk menjaga, ya. Tidak boleh sembarangan menumpahkan darah. Itu fungsi agama. Yang kedua, agama, ya, contoh menumpahkan darah itu adalah melanggar agama. Haramannya sangat besar. Apa tidak itu darah orang lain, orang beragama lain, darah hewan saja itu kan itu diharap perlu dibekali. Saya mengharapkan kepada kalian untuk bersungguh-sungguh karena kita tidak bisa menutup kemungkinan kita bisa menjadi orang yang pengaruh dengan pemahaman seperti itu. Burkon, nanti dulu nak kita tak mengatakan diri kita bisa terbebas dari pemahaman itu. Kalau kita tidak cukup punya bekal, agama itu seperti itu, ya, menjaga darah, menjaga kehormatan, dan menjaga harta, dan menjaga keturunan, dan menjaga puan dalam suatu wilayah. Itu fungsi agama yang jelas, yang keharamannya sangat jelas. Mungkin kita tidak paham derajat pemerintah itu lebih tinggi dari derajat orang tua. Nah, itu agama itu yang mengajarkan kita bahwa derajat pemimpin itu lebih tinggi dari derajat orang tua. Ya. Kalau seperti itu kita menggibah, kita menghati, kita mencaci pemerintah, maka dosanya lebih besar daripada mencaci orang tua. Itu kaidah agama itu yang harus kita pahami. Nah, kalau kita tidak memahami ini, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama ini. Mencaci pemerintah, mendemo, menggibahnya, menggibah dosen, mencaci dosen, mencaci gubernur, dan seterusnya. Itu bentuk khianat kepada agama. Itu bentuk khianat kepada agama. Ya, kalau khianat kepada agama berarti khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dosanya seperti itu? Ya. Ini saya khawatirkan juga kepada kita semua, anak-anakku semua. Jangan sampai terpengaruh dengan pemahaman teroris seperti itu, ya. Pemahaman yang menjadi radikal seperti itu karena dangkalnya pemahaman agama. Ya, atau dia tahu agama tapi tidak paham. Ya. Baik. Oleh karena itu, kenapa saya sampaikan ini? Karena saya melihat, ya mudah-mudahan salah ya. Jangan sampai ada anak-anakku sekalian yang hanya pasang ini kemudian tidak menyimak. Ya, itu mungkin kita maklumi bentuk dari ketidaktahuan. Karena jadikan ini adalah suatu bentuk untuk ibadah. Karena segala sesuatu yang manfaat, apakah bermanfaat untuk diri kita atau bermanfaat kelak untuk orang lain, itu adalah bentuk ibadah. Ibadah yang besar. Baik, kita lanjutkan kuliah kita sedikit tentang kita ada 10 menit ya. Rekod. Aduh.
Kita lanjutkan ke materi yang berikutnya tentang sinton. Apa itu sinton? Sinton ini adalah hasil dari diskoneksi atau hasil dari IGF. Sinton ada dua, ada sinton positif, ada sinton negatif. Ada sinton positif, ada sinton negatif. Sinton ini ada dua, negatif dan positif, atau biasa disebut dengan sinton donor untuk yang negatif, dan sinton akseptor untuk yang positif. Ya. Sinton donor dan sinton akseptor. Ada donor, ada akseptor. Yang donor adalah yang negatif, yang akseptor adalah positif. Sehingga ada penomoran sinton. Jika pusat reaksi adalah C1 dari gugus fungsi, maka akseptor 1 atau donor 1. Misalnya kemudian jika pusat reaksi adalah C2 dari Tes. Cek, cek. Selesai. Keluar ki. Cek. Kita bilang dulu siap. Maaf Pak, tidak ada suara tak masuk Pak. ya. Nah, saya berikan contoh bagaimana kita mengenal sinton. Sinton tadi sudah saya sebutkan, ada donor, ada akseptor. Akseptor dilambangkan A dan D dikatakan donor. Kalau donor berarti dia bermuatan karbon bermuatan negatif. Ya, artinya parsialnya positif negatif. Kalau dia akseptor berarti parsialnya karbonnya adalah karbon yang bermuatan parsial positif. Ya. Bagaimana nomor sintonnya? Maka kalau di sini ada O karena ada OH, berarti OH di sini elektronegatif.
Dan setelah OH itu ada O, maka karbon yang mengikat O itu maka dia lebih elektropositif, maka sintonnya adalah asektor. Kenapa nomornya 1? Karena setelah gugus fungsi. Nah, karena setelah gugus fungsi itu penomorannya. Maka 1. Nah, setelah A1 maka setelahnya ini jadi donor. Jadi sini ada B, jadi D2. Ya. D2. Setelahnya juga di sini juga D2. Setelahnya itu menjadi A3. Berarti di sini nanti akan ada positif, parsialnya positif, di sini parsialnya negatif, di sini parsialnya positif. Jadi ketika kita akan diskoneksi, misalnya untuk molekul ini kita diskoneksi, kita diskoneksi dekat gugus fungsi biasanya ya. Kita diskoneksi gugus fungsi. Nah, diskoneksi dekat gugus fungsi, maka kita akan mendapatkan ini. Kita dapatkan ini, maka di sini sintonnya adalah positif. Ya. Sintonnya positif, dan yang putus sebelahnya tadi sintonnya negatif. Bagaimana caranya? Maka kalau sintonnya positif, ini reagennya adalah aldehid. Ya. Reagennya di sini menjadikannya dia aldehid. Ya. Ya, kenapa? Karena di sini ada elektron. Ya, kalau ini tinggal diprotonasi nanti dalam reaksi dengan adanya asam menjadi ini. Ya. Lalu begitu biasanya alkohol di sini seperti ini. Dan ini sintonnya yang satu ini biasa reagennya adalah kita tinggal tambahkan Cl. Ya. Karena dia negatif, kita tambahkan di sini biasanya adalah Cl. Tambahkan Cl atau X ya. Halogen X halogen bisa juga kita X-nya itu yang lain, misalnya living group yang baik, misalnya apa ya, NR3 ya, trialkyl amonium ya, yang sudah kita pelajari sebagai living group ya. Nah, ini adalah reagen. Jadi dengan memahami sintonnya kita bisa tahu. Misalnya kita karena ini tidak bisa diskoneksi di sini, kalau aturannya akan susah disambung. Misalnya saja kita diskoneksi di sini, ya, kita diskoneksi di sini, maka kita dapatkan koneksi, maka sintonnya kita tahu, ya, tahu sintonnya. Maka sintonnya di sini menjadi negatif. Dan yang satunya apa namanya? Dan CH3-nya CH3 itu sintomnya menjadi positif. Ya. Kalau dia reagennya adalah karena dia negatif, ya kita tambahkan X lagi, X ya. X itu bisa halogen,
bisa living group yang baik, tambahkan living group yang baik, dan CH3-nya kita jadikan apa, dia biasanya dari halo sinton positif yang biasanya sudah kita pelajari kemarin tentang sumber-sumber elektrofil dan nukleofil. Tapi di sini kita CH3 kita jadikan dia apa namanya, misalnya GBR, ya, GBR, GBR, GBR. Kalau MGBR kan di sini sintonnya jadi ini menjadi positif, karbonnya positif, dan ini kalau di sini karbonnya negatif. Ya. Kira itu seperti itu, kita pahami sinton. Gunanya adalah kita bisa mengenali di mana muatan positif dan negatifnya ketika kita diskoneksi. Nah, kalau kita tahu negatifnya, tinggal kita tambahkan apa regennya di situ. Ya. Ya. Saya kira itu. Kemudian waktunya sudah habis ya. Saya kira kita lanjutkan lagi di depan. Sudah habis. Atau 2 menit saya tunggu. Kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Siapa ketua tingkatnya di sini? Siapa? Mana Erlangga? Virus Erlangga ada? Baik, hadir Pak. Ya. Iya Pak Ade, hadir. Iya, ya. Ini ada kalau ada yang mau mengenai ini, ada program Jam Office yang saya pakai ini ya. Kalau ada yang mau bisa di apa namanya, kita
bisa lewat online, Zoom atau Google Meet. Bisa kita, kalau ada yang mau latihan, atau ini bisa di ketua tingkatnya bisa data siapa saja yang mau cari waktu, ya. Bisa kita ini, dan softwarenya masih ada sama saya, ada yang mau. Ya, tapi kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Kalau ada yang mau, saya bisa berikan pelatihan tentang software ini. Kita akan latihan tentang bagaimana software ini. Sebenarnya mudah saja kalau sudah terinstall, tinggal kita manfaatkan. Baik, karena tidak ada yang bertanya lagi, saya kira kuliah kita untuk pertemuan ke-7 saya cukupkan sampai di sini. Saya berharap ini bisa memberi manfaat untuk kita semua, bisa menjadi nilai ibadah kejujuran kita sebagai mahasiswa, ya. Sebagai bakti kita niatkan sebagai bakti kepada orang tua, kita tidak mengkhianati doa-doa mereka, jujur sebagai seorang mahasiswa yang baik dan benar semampu kita, untuk tidak mengkhianati amanah dari orang tua kita masing-masing yang mungkin saat ini terus mendoakan kita, ya. Di tengah malam dengan sujudnya dia mendoakan kita, janganlah kita hianati orang tua bapak kita dengan keringatnya di sawah, di ladang, ya. Kita manfaatkan dengan belajar dengan baik, ya. Keringat orang tua yang bekerja di laut, di ladang, di sawah, itu jangan kita hianati dengan tidak bersungguh-sungguh untuk belajar. Ya, semakin kita sungguh-sungguh, kita insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah yang besar. Mendapatkan pahala, dan itu adalah jihad, ya. Itu adalah jihad kita. Tidak khianat terhadap sesuatu yang menjadi amanah kita, itu adalah jihad, ya. Dengan sesuai dengan kemampuan dan ilmu kita masing-masing. Baik, sekira cukup untuk hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.